Coba deh lu bayangin suatu hari lu bangun tidur, tiba-tiba lu punya uang 100 miliar di rekening lu. Entah lu tiba-tiba dapat warisan, bisnis lu meledak, atau lu menang lotre. Kayaknya seru ya. Tapi gimana kalau ternyata setelah lu bilang ke satu orang terdekat lu bahwa lu punya 100 miliar, lu tiba-tiba dirampok sama orang tersebut. Entah itu temen lu sendiri, tiba-tiba ngemanfaatin lu, tiba-tiba lu jadi boros sampai harta lu habis, tiba-tiba banyak orang yang ngedeketin lu, tapi ternyata mereka nggak tulus, cuman mau harta lu doang. Tiba-tiba orang tua dan semua keluarga juga akhirnya jadi bergantung ke lu dan mereka nggak mau kerja gara-gara lu bilang hal tersebut. Dan guys, ini bukan cuma mitos. Ini bukan cuma drama sinetron, ini berdasarkan data. Dan ini seringkali terjadi di orang yang kaya mendadak. Kalau based on data, 70% pemenang lotre di dunia itu bangkrut dalam beberapa tahun aja. Dan bahkan gak cuma bangkrut, lebih ngeri lagi. Banyak yang dibunuh, banyak yang ditipu, banyak yang ditinggal keluarga, bahkan ada yang lebih milih hidup miskin daripada harus punya banyak duit lagi. Dan lu tahu kenapa? Ini karena mereka ngelanggar satu aturan emas yang dijaga ketat sama orang kaya beneran. Orang kaya beneran itu yang tidak mau identitasnya diketahui. Dan peraturannya tuh simple, yaitu kalau lu kaya, lu jangan bilang siapa-siapa. Welcome to Psychology of Finance. Di video kali ini gue bakal bahas tentang bahaya dari flexing dan pamer kekayaan. Welcome to Psychology of Finance. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Jadi ada orang namanya adalah Michael Carroll. Di tahun 2002 dia berumur 19 tahun. Dia tuh tukang sampah di Inggris. Sampai akhirnya dia menang lotre 200 miliar lebih. Uang segitu gede banget lah. Dan bukannya dimasukin deposito gitu ya, bukannya beli Bitcoin, ya belum ada sih Bitcoin. Dia malah bilang gua bakal hambur-hamburin nih uangnya. Dan dia beneran ngelakuin itu. Dia tiap hari beli narkoba ya, beli kokain, bayar puluhan juta per hari. Terus dia nyewa ribuan PSK, mobil mewah juga dia beli, bukan buat kegayaan, tapi buat dia hancurin satu-satu di sirkuit yang dia bangun di halaman rumahnya. Hasilnya apa? Dia masuk penjara 2 kali, dia ditinggal sama istri dan anak, dan 2 kali dia udah mencoba untuk bunuh diri. Dan akhirnya apa? Akhirnya balik lagi jadi tukang sampah. Dalam wawancaranya, dia tuh bilang kalau hidupnya jauh lebih bahagia sebelum dia jadi kaya dan punya banyak uang. Jadi satu pelajaran penting sebenarnya buat manusia ya. Cara paling gampang buat menghancurkan manusia adalah kasih aja uang yang banyak. Kalau manusia itu tidak wise, maka dia tidak akan bisa mengontrol hartanya dan bakal hancur aja hidupnya. Dan itu bukan cuma satu kasus. Ada juga orang lain yang menang 40 juta dolar 3 tahun kemudian dibunuh, dikubur di bawah beton sama temen yang nipu dia. Ada juga orang lain baru menang lotre, belum sempet nyairin uang, udah mati diracun pakai sianida. Ada juga orang lain dibunuh rekan kerja yang marah karena gak dibagi duitnya. Dan ini bukan cuma soal lotre doang guys. Banyak juga yang kejebak sama lifestyle gitu. Ada banyak atlet yang punya triliunan, akhirnya apa? Bangkrut, masuk penjara. Mike Tyson pun dapat 5 triliun dari tinju, akhirnya apa? Akhirnya habis juga karena lifestyle dan drama yang dia bikin. Jadi kita selalu lihat lah orang yang flexing, pamer kekayaan segala macem itu biasanya nggak berakhir baik sih. Dan semua kisah ini juga nunjukin satu hal gitu ya. Selain cara menghancurkan manusia adalah dengan ngasih dia banyak uang, yaitu adalah kekayaan yang datangnya cepat seringkali pergi lebih cepat. Apalagi kalau kita flexing, kalau kita gembar-gembor kekayaan tersebut. Jujur, gue sendiri juga merasakan
popularitas dan persepsi orang bahwa kita kaya itu justru malah bikin gue kurang nyaman. Dulu gue tuh sering banget nunjukin muka di 1%, sekarang udah gak pernah. Kenapa? Karena gak nyaman. Kadang ada aja orang yang ngenalin gitu ya. Mau nongkrong gak bisa sebebas itu, kadang diajak foto tiba-tiba. Kalau kemana-mana gak bisa pakai outfit yang gembel gitu. Ke mall tuh harus hati-hati gitu ya. Mau mesen Grab misalnya, mungkin kalau gue terkenal gitu, lebih terkenal dari zaman dulu ya, yang sering nunjukin muka, ya bisa jadi gue hati-hati gitu karena takut ditarget kan, takut dirampok gitu loh. Malesin banget. Padahal 1% sendiri, apakah gue kaya? Ya enggak juga. Apakah gue famous dulu? Enggak juga. Gak se-famous itu, karena memang konten kita 90% faceless, gak ada mukanya. Tapi ade aja yang kenalin gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Sekarang sih udah jarang, alhamdulillah ya. Kemana-mana dulu gua gak bisa setenang sekarang sih. Dan orang-orang juga sering kali mempersepsikan orang yang punya YouTube dengan subscribers besar jutaan itu kaya gitu. Padahal gak juga sebenarnya gitu ya. Bahkan sedihnya adalah ketika lu dipandang sebagai orang kaya dan populer adalah seringkali orang tuh melihat lu bukan lagi sebagai manusia dalam tanda kutip, tapi justru orang-orang bahkan teman terdekat lu itu bakal melihat lu sebagai ATM berjalan. Yes, lu bukan lagi dipandang manusia oleh sekitar lu, tapi lu adalah ATM. Saat orang tahu lu kaya, mereka bakal ngelihat lu berbeda 180 derajat. Lu bukan lagi hanya sekedar teman, lu bukan lagi hanya sekedar saudara, bukan lagi hanya sekedar pasangan, tapi lu adalah mesin ATM. Kebanyakan orang mungkin akan datang, apalagi orang Indonesia ya, bukan buat silaturahmi dalam tanda kutip, tapi buat nyari solusi keuangan. Dan kalau lu nolak, lagi di Indonesia, sering banget ya dibilang pelit. Kalau lu kasih, mereka balik lagi dan lagi dan lagi, jadinya manja. Dan itu belum ngebahas hal lain yang bisa muncul gitu ya, yaitu adalah ini bisa memercik rasa yang namanya iri hati. Bahkan lu gak usah pamer, lu makan di restoran terus lu instastory gitu ya, temen lu mungkin langsung ngerasa wah udah gak selevel lagi nih. Lu pergi ke luar negeri, lu instastory, temen lu mungkin udah ngerasa kayak wah udah kaya banget nih. Lu kalau mau traktir temen lu, mungkin temen lu yang mungkin gak sekaya lu, yang miskin gitu ya, mungkin bakal canggung. Lu gak traktir, mereka mungkin bakal bilang oh pelit banget sih. Ya mungkin kebanyakan seperti itu ya di Indonesia gitu. Relasi yang tadinya dibangun karena orang tuh suka sama diri lu gitu ya, berubah jadi soal benefit gitu. Jadi hubungan tuh mungkin akan terasa lebih transaksional. Jadi mungkin kalau lu udah kaya, lu mungkin akan merasa gitu, dia ini orang temenan sama gue karena gue populer, bukannya karena gue kaya, bukannya, atau karena gue bisa bantu sesuatu, bukannya gitu. Nah that's why memang cara terbaik untuk hidup di zaman sekarang sebenarnya adalah jangan pamer sih gitu. Kalau kaya ya mending diem, gak usah bermewah-mewah gitu, santuy aja. Bahkan kalau bisa lu pura-pura miskin aja gitu. Karena apa? Karena konsep pura-pura miskin, atau kalau bahasa kerennya adalah stealth wealth atau konsep hidden billionaire, ini adalah tools yang sangat berguna buat lu untuk nyari hubungan yang lebih tulus, untuk lu hidup bisa lebih nyaman, lebih santuy, dan menghindari orang-orang yang oportunis. Dan flexing juga bukan cuma soal oportunis ya. Ya sebenarnya kalau lu kaya, lu mungkin akan berteman dengan orang yang cenderung selevel sama lu gitu. Minimal dari segi intelektual. Syukurlah kalau lu bisa menemukan teman seperti itu. Dan gue jujur menemukan juga sih banyak teman yang seperti itu yang gak melihat kita sebagai ATM gitu. Tapi flexing itu bahayanya bukan cuma itu. Bukan cuma dari teman-teman, dari keluarga yang akhirnya mungkin nanti jadi ngarap dalam tanda kutip gitu ya. Bukan soal itu doang. Jadi flexing itu bahaya karena pertama itu lu norak. Jadi orang mungkin bakal iri, bakal memandang lu negatif. Tapi juga di sana lu bakal ngasih sinyal, ibaratnya ke predator. Gua punya nih gitu ya, daging segar gitu. Makan gua dong. Itu kayak lu ngasih sinyal ke hiu-hiu di luar sana untuk merampok lu. Jadi bukan cuma gengsi, bukan cuma karena norak doang, tapi nyawa lu juga bisa kena. Lu bisa kena perampokan, penculikan, penipuan digital, sampai ke pembunuhan. Terus gimana dong caranya biar kita bisa kaya, terus selamat dari kekayaan tersebut? Karena tadi kan rumusnya adalah cara ngancurin hidup orang ya kasih duit aja yang banyak, nanti juga hancur gitu. Caranya adalah dengan konsep stealth wealth. Jadi kalau udah kaya, diem-diem aja ya. Jadilah seperti kapal selam, bukan kapal pesiar. Apalagi kapal Titanic yang akhirnya tenggelam juga. Gak usah jadi mainstream, jadi side stream aja. Memang sih kita gak terlalu kelihatan di permukaan, orang gak mengenal kita. Tapi ya sebenarnya lu lebih powerful dari kapal pesiar yang kelihatan mewah, tapi banyak yang nyerang, banyak bajak laut yang narget. Tapi kalau lu jadi kapal selam, ya nggak ada yang narget lu karena nggak ada yang bisa ngelihat lu. Orang juga nggak tahu lu seberapa kaya lu kan. Dan lu juga akan terhindar ya dari berbagai macam barang-barang yang pertama norak, yang kedua adalah barang tersebut juga nggak guna-guna amat gitu. Jadi ada istilah namanya tuh quiet luxury gitu ya. Jadi nggak ada logo gede, tapi kualitasnya tuh buat yang ngerti itu bagus. Lu mungkin beli sweater yang kelihatannya biasa aja tapi sebenarnya harganya mahal gitu. Ya misal harganya ya
Ya orang mungkin mikir berapa 2 juta 5 juta, tapi ternyata lu belinya yang harganya 10-50 juta gitu. Dan tujuannya tuh bukan buat pamer, tapi memang itu ya lasting pieces aja. Itu baju yang gak bakal lekang oleh waktu ya, yang bisa diturunin ke anak-anak lu gitu. Jadi itu contoh quiet luxury gitu. Based on research juga ini terbukti gitu ya, kalau tas-tas mahal gitu ya dan lain-lain ya tentunya yang gak norak ya kalau bisa. Karena kalau norak lagi-lagi lu bakal dirampok ya. Jadi pilih hal yang tahu-tahu aja gitu. Ini tuh mahal, bisa dijual kembali gitu ya. Dan ya faktanya memang itu bisa ngebangun kekayaan lu juga. Dan sebenarnya jadi miskin juga nggak salah ya Des. Ya Indonesia juga sebenarnya punya beberapa contoh keren kan. Contoh Muhammad Hatta yang mungkin udah tahu kisahnya gitu ya. Wapres, hidupnya super sederhana, founding fathers of Indonesia gitu ya. Ada juga Pak Sutami, menteri proyek raksasa tapi rumahnya ya bocor, listriknya juga pernah dicabut. Ya kalau kita lihat dari film-film ada Peter Parker, miskin banget sih. Tapi bisa jadi superhero yang bisa nyelamatin dunia gitu. Dan jadi nggak kaya juga sebenarnya bukan berarti lu hidupnya nggak honorable ya. Justru orang-orang ini kan honorable gitu. Kalau ada yang mau debat ini orang karena miskin terus mereka nggak ngasilin impact, ya menurut gua lu menilai hidup dari angka doang sedih banget sih gitu ya. Lu menilai Muhammad Hatta gitu misalnya, nilainya lebih rendah daripada lu yang lebih kaya gitu. Menurut gua itu cara pikir yang rendahan sih, karena nama-nama mereka ini bisa dikenang dalam sejarah. Dan orang-orang ini harusnya ngerti ya kenapa mereka nggak ngejar kekayaan, karena kekayaan sejati sebenarnya bukan cuma soal duit di rekening, bukan cuma soal angka gitu, bukan cuma soal penampilan juga, tapi soal value lu gitu. Karena sebenarnya kalau lu belajar dikit soal kapitalisme gitu ya, lu bakal sadar kalau sistem ini tuh bakal bubble yang bentar lagi bakal hancur gitu loh. Di kapitalisme ini ya, ini tuh bubble yang sedikit lagi bakal hancur. Utang tuh udah terlalu banyak gitu dicetak di dunia ini gitu. Ya lu lihat aja utangnya US gitu kan. Jadi kalau suatu hari lu dapat rezeki gede ya datang ke lu, jangan lupa terapin 3 hal ini. Pertama, kalau lu tiba-tiba dapat warisan segala macam, lu diem dulu 6-12 bulan, jangan ngapa-ngapain. Lu simpen uangnya minimal di deposito. Kalau lu lebih pinter dikit mungkin ke reksadana pasar uang. Mungkin kalau lu udah lebih jago dikit soal investasi atau trading, ya berapa persen lu taruh kripto, taruh emas ya secara balance gitu. Jadi kalau lu dapat duit, simpen aja duitnya. Nggak usah resign langsung, nggak usah langsung beli mobil, beli rumah. Kasih waktu buat otak lu untuk adaptasi. Terus yang kedua, kalau lu udah jadi orang kaya, lu harus belajar bilang tidak, belajar bilang enggak. Kalau masih miskin ya tentu sebaliknya ya, banyakin bilang iya. Say yes to everything, say yes to every opportunity. Jangan kebalik kayak Gen Z zaman sekarang ya. Kebanyakan Gen Z itu kebalik, pas masih miskin banyak bilang enggak, pas dapat duit dikit gitu ya, dapat berapa juta dikit gitu, banyak bilang iya. Jadi kebalik gitu, pas kaya dikit bilang iya, pas masih miskin banyak bilang enggak mau gua gitu. Akhirnya apa ya, konser iya, healing iya, tapi akhirnya boncos gitu. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah pelajari bahwa yang berharga dari punya uang banyak sebenarnya bukan soal uangnya doang, tapi lebih ke waktu. Di waktu tuh seringkali lebih berharga sih daripada uang. Jadi gaji lu mungkin boleh gede, tapi kalau lu nggak punya waktu ya nggak bisa dinikmatin juga kan. Jadi ada baiknya sadari bahwa waktu itu berharga, dan ketika lu punya uang lu bisa membeli waktu lebih banyak untuk hal yang lebih penting daripada uang itu sendiri. So, itu pesan aja, karena suatu hari gue yakin salah satu dari subscriber 1%, gue yakin lu akan mencapai mungkin 100, 200, 500 juta pertama, akan mencapai 1 miliar pertama lu. Itu artinya lu udah masuk ke zona orang kaya ya, 10% teratas di Indonesia at least. Dan ingat aja, value manusia itu bukan soal seberapa besar uang yang lu punya, tapi seberapa oke sih lu menghidupi hidup lu, seberapa bahagia lu, seberapa berimpact lu gitu. Karena di dunia yang sekarang semua orang teriak untuk show off, kadang kekuatan paling besar adalah kemampuan buat diem. Jadi stealth wealth is the real superpower di zaman dimana sekarang semua orang flexing. Oke, so semoga video ini ngebantu. Gue Evan dari 1%. Well, thanks.